3, 2, 1. Halo Sobat Soja. Halo Sobat Soja, ketemu gue dengan Zaki Dan gue Kevin di Google Ngulik Google. Jadi gimana nih? Kemarin kita udah bahas foto ya kan, tentang konsernya. Gimana ya Sobat Soja, udah dapet tiketnya apa belum nih? Udah pada nonton belum? Udah pada nonton? Belum dong. Kalau udah dapet yang mana nih? Komen di bawah, dapetnya yang mana aja? Tiket 1, 2, enggak. Pokoknya experience war tiketnya lah. Seberapa susah ya kan war tiketnya Coldplay kemarin ya kan? Tapi sempat ngecek terus kayak antreannya banyak banget dah. Kayak nyerah duluan sih. Dapat? Enggak. Gak dapet, lumayan kecewa. Oke, kali ini nggak kalah menarik. Kita akan bahas di mana orang yang dahulunya kaya nih, terus bisa roda berputar lah, bisa berada di bawah karena kerugian dalam bisnisnya. Mungkin kamu akan bertanya, seperti Irwan Persetio, loh kok bisa? Lo kok bisa? Lo kok bisa? Lo kok bisa? So, daripada lama-lama, kita akan bahas langsung aja di Google. Nah, yang pertama ini adalah orang yang menjadi raja kereta api dunia, tapi ngalamin kerugian besar. Namanya Cornelius Vanderbilt, lahir pada 27 Mei 1794 di Staten Island, New York. Awalnya, Vanderbilt mempunyai usaha bisnis dalam transportasi air dan memulai bisnis perahu feri miliknya sendiri. Dan karena ngerasa bisnisnya udah jalan dan sukses, akhirnya Vanderbilt ingin memperluas bisnisnya dengan membeli kapal uap untuk mengangkut penumpang dan kargo. Nah, di tahun 1853 beliau membeli kapal pesiar yang bernama The North Star. Nah, itu seharga $1 juta, di mana itu kapal pesiar paling mahal di dunia lah di tahun tersebut. Dan 9 tahun kemudian, pada tahun 1862, Vanderbilt mengambil alih perusahaan kereta api terbesar di Amerika Serikat bernama New York and Harlem Railroad, dan kemudian menggabungkannya dengan perusahaan kereta api lainnya. Gokil, memerge, Iya, menyatukan, yeah. Merger. Vanderbilt not only went into steamboats from sailboats, which he'd been in, he actually mastered the new technology. He studied it. He became the designer of his own steamboats and steamships, and actually took over his first railroad in 1847, while he was still mainly a steamboat and steamship operator. Nah, namun di tahun 1870, Vanderbilt terlibat dalam perselisihan dengan saudaranya dan putranya atas kepemilikan perusahaan. Dan akhirnya Vanderbilt kehilangan kendali atas perusahaan kereta api yang pernah ia kuasai. Dan Vanderbilt meninggal pada tahun 1877 dengan kekayaan yang jauh lebih sedikit dari saat ia muncak lah ya sebagai orang terkaya di dunia. Nah, sebelum meninggal itu pada tahun 1877, ia memiliki kekayaan sekitar 180 miliar US dollar. Gokil, atau dalam dirupiahkan 2,6 kuadriliun. Tuh, bayangin ya, itu 1877. 2,6 gila. Dan kuadriliun. Bayangin tuh kuadriliun. Berat banget. Triliun aja nolnya itu kalau di kalkulator aja tuh susah kebaca ya. Udah Iya, kuadriliun, dia ngitung duitnya aja gimana caranya. Anjir, kuat 4. Berarti nolnya miliar dikali 4. Triliun dikali 4, sorry. Karena kan kuadriliun. Ya. Triliun kan 3. Kuat 4. Ya udah tinggal tambahin 3 doang namanya. Lu ngapain pusing-pusing triliun kali 3? Itu sebelum meninggal aja. Gimana? Jadi orang terkaya. Pas orang terkaya tuh kuadriliun apalagi tuh. Setelah kuadriliun apa tuh? Kita mungkin di atasnya lagi. Apa namanya kuadriliun? Limoliun. Vanderbilt had the advantage of millions and millions of dollars. Yang kedua ini ada orang pembuat mobil, sob. Dia melakukan inovasi pada teknologi mobil, tapi malah gagal bersaing. Kalian juga udah tahu nih, siapa yang kenal dia? Udah ada filmnya juga kan? Namanya adalah Henry Ford. Henry Ford dilahirkan pada 30 Juli 1863 di Dearborn, Michigan, Amerika Serikat. Singkatnya nih ya, Ford mendirikan Ford Motor Company pada tahun 1903, dan pada tahun 1908 ia ngeluarin Model T, mobil pertama yang diproduksi secara massal
dan sangat terjangkau. Maksudnya sangat terjangkau ini bisa Produknya massal. iya bukan maksudnya bisa dibeli dibeli banyak orang ya kan, sehingga menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Amerika pada tahun tersebut. Nah, karena inovasinya ini membuat beliau jadi terkenal hingga sekarang ya, dan inovasinya masih sering digunakan ya, masih sering digunakan dalam pembuatan produk-produk mesin-mesin gitulah ya. Yang Nama namanya inovasinya adalah Fordisme. Menurut Forbes nih, jadi kekayaan bersihnya Henry Ford pada saat kematiannya pada tahun 1947 mencapai sekitar 200 miliar US dollar. Gokil. Atau setara dengan 2,8 kuadriliun di tahun tersebut. Kalau tadi kan harta sebelum meninggal Iya. ya. Harta pas meninggal dia tuh yang tersisa segitu. Tersisanya segitu ya. Iya, gila. Bisa ngasih makan berapa manusia tuh. Perusahaannya mengalami beberapa kesulitan dalam bersaing, termasuk persaingan yang ketat dari produksi mobil Jepang dan masalah produksi mobil yang tidak efisien. Ya, bisa dilihat di Indonesia sendiri merek mobil ini sangat jarang ya. Jarang banget. Maksudnya Hanya kolektor gitu yang hanya kolektor. Ya kebanyakan kan di Indonesia Jepang ya. Iya. Nah, Henry Ford juga memimpin proyek pembangunan kota utopis bernama Foodlandia di Amazon, Brazil pada tahun 1928. Namun, proyek ini tidak berhasil dan dianggap sebagai salah satu proyek paling gagal dalam sejarah Ford. mungkin karena terlalu kaya kali ya, jadi bingung gitu bangun kota asik gitu. Bangun kota asik kayak iseng aja bangun kota. Udah Pak Ford, lu bangun si SimCity bisa ya kan. Balik lagi ya, karena inovasinya itu malah kita menurut gue ya kasihan juga gitu. Kenapa tuh kasihan? Dia udah membuat inovasinya sendiri gitu ya kan, tapi malah jadi bumerang buat dirinya sendiri gitu, malah mengalami kerugian gitu. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih, mati aja masih kuadriliun kekayaannya ya kan. Tapi inovasi juga masih dipakai juga. Masih dipakai juga. Masih menjadi orang berguna. Masih berguna bagi dunia malah ya. Dunia silat. Iya. I have set out to build the best motor car for popular use. The first car affordable for the common man. Henry Ford was about the democratization of transportation. You no longer had to be a Commodore to be able to go from one place to another. Selanjutnya ini datang dari cewek nih. Ciwi-ciwi. Nah, yang melakukan penipuan besar yang membuat perusahaan besarnya menjadi bangkrut. Gokil. Namanya adalah Elizabeth Holmes. Lahir pada tanggal 3 Februari 1984. Beliau adalah seorang penguasa teknologi asal Amerika Serikat yang terkenal karena mendirikan perusahaan kesehatan bernama Theranos pada tahun 2003. Nah, perusahaan ini menawarkan teknologi tes darah yang dianggap revolusioner karena dapat melakukan pengujian dengan hanya menggunakan sedikit sampel darah. Menurut Forbes nih, memperkirakan kekayaan Holmes mencapai 4,5 miliar US dollar. Oke. Dan menjadikan sebagai salah satu wanita terkaya di Amerika Serikat. Dan di tahun 2015 terungkap bahwa teknologi tes darahnya yang ditawarkan oleh Theranos tidak akurat dan terdapat kesalahan dalam pengujiannya nih. Sehingga Theranos mengalami kebangkrutan dan membuat Holmes dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara di tahun 2021. Iya, baru nih. 2 tahun. Baru gokil. Baru masuk dia. Baru masuk penjara. Baru masuk 2 tahun dia. Iya. Gila, dia udah meraup kekayaan lah banyak banget nih. Sampai 4,5 miliar. Tapi ternyata produk yang dia keluarin ada miss ya kan? Ada miss. Tapi sebenarnya emang karena benar kata pengadilan tuh menjatuhi hukuman karena dia melakukan penipuan. Iya, bukan miss berarti ya? Bukan miss, itu emang ya, dia emang sengaja gitu melakukan kayak gitu. Gila, tapi udah keuntungannya sudah kekayaannya udah nyampe 4,5 miliar. Parah. Wanita terkaya loh di Amerika Serikat ternyata dari nipu. Holmes, as you may remember, is the disgraced founder and CEO of the failed startup company Theranos. A judge last year sentenced her to more than 11 years in prison after she was convicted of defrauding investors who poured millions of dollars into her company. Kalau tadi kan penipuan nih. Ini juga ada orang kaya nih yang punya perusahaan pertambangan, tapi karena pengelolaan keuangan yang gagal dan melakukan pencucian uang, perusahaannya jadi bangkrut hingga 90%. Ini nyuci uang nih sekarang ya kan. Yang tadi kan nipu nih. Tadi nipu, sekarang orang kaya nipu, sekarang nyuci. Namanya adalah Eke
Ike Batista, yaitu ada tulisannya kan. Ike Batista. Dia lahir pada tanggal 3 November 1956 di Governador Valadares, Brazil. Nah, Batista ini memulai karirnya di bidang pertambangan emas yang lu bilang tadi ya, emas dan logam mulia pada tahun 1980-an. Nah, pada tahun 2000-an ia juga mulai terlibat dalam industri minyak dan gas alam di Brazil. Memulai perusahaannya dengan nama OGX. Batista berencana nih untuk membuat Brazil menjadi produsen minyak terbesar keempat di dunia di tahun 2020. Tapi kekayaan Batista mulai merosot pada awal 2010-an. Pada tahun 2013 ternyata sahamnya OGX anjlok hingga 90% dan Batista pun kehilangan hampir semua kekayaannya. Kehilangan ini disebabkan oleh kinerja bisnis yang buruk, pengelolaan keuangan buruk, dan penurunan harga minyak global. Gila ya, dia udah berencana nih kan membuat produsen minyak terbesar keempat di tahun 2020. Tapi ternyata di tahun 2010-nya udah 7 tahun kemudiannya dia sahamnya anjlok. Macam. Dan Ike Batista sempat menempati peringkat 7 orang terkaya di dunia pada tahun 2012 dengan kekayaan bersih sekitar 30 miliar US dollar. Gokil. Nah, kemudian Batista telah mengalami penurunan kekayaan yang signifikan dan saat ini memiliki nilai kekayaan bersih sekitar 400 juta. Gila, 400 juta dari 30 miliar jadi 400 juta miliar USD lah ya. US dollar. Turunnya parah banget gitu. Dan juga dijatuhi hukuman 30 tahun pada tahun 2017 karena kasus suap dan pencucian uang. Ya mungkin cuci. Oke sih. It's really Ike Batista's hubris. I mean, this is a man who went out and actually claimed that he was going to become the richest man in the world, that he was going to pass Carlos Slim, and he knew the date that he was going to pass Carlos Slim. It was 2015. He told Bloomberg that a couple years ago. That might have been a jinx. So he was always out there touting himself, and he did, the same thing was true with what he did with his investors. He had 6 publicly traded companies. They were all commodities-based. They basically said, we have this much oil under the ground. Turns out they never had it. Investors suffered a great deal as a result of that. Now he's paying the price. Nah, yang terakhir nih, ada orang yang kabur dari negaranya demi tidak terlilit hutang dan hukuman penjara. Gila, udah orang kaya aja masih ngutang, bingung gue ya. Makanya. Namanya adalah Vijay Mallya. Vijay. Namanya adalah Vijay Mallya. Vijay. Namanya Vijay Mallya. Dia asal India, kelahiran 18 Desember 1955. Nah, si Mallya ini nih merupakan pendiri United Brewers Group. Beliau mewarisi bisnis keluarganya dan mengembangkannya menjadi salah satu perusahaan terbesar di India. Ini Koni-chan. Itu Jepang. Di tahun 2005 dia mendirikan perusahaan dengan nama Kingfisher Airlines yang menjadi maskapai penerbangan India terbesar kedua pada tahun 2012. Gokil. Namun di tahun yang sama maskapai ini mengalami kerugian dan terlilit hutang hingga bangkrut di tahun 2013. Kok bisa sih? Di tahun yang Iya, padahal dia kedua terbesar di India gitu. Iya, tapi gokil emang. Dan Mallya ini nih kabur dari negaranya sendiri yaitu India karena menghadapi banyak masalah hukum, termasuk tentukan hukum dari kreditur dan otoritas pajak di India. Karena dia ngutang ya? Karena dia ngutang. Jadi karena masalah ini nih, Mallya lari ke Inggris dan pada tahun 2020 pengadilan ketok palu untuk ekstradisi Mallya, tapi ternyata tiba-tiba dibatalkan sob. Dan saat ini Mallya masih ada di Inggris nih sob, menunggu pasien dari pengadilan Inggris untuk mengekstradisinya ya kan ke negaranya. Nah, menurut Forbes, kekayaan bersih Vijay mencapai 1,6 miliar pada tahun 2010. Oke. Tapi setelah serangkaian masalah hukum dan keuangannya, kekayaan menurun hingga ke 100 juta dolar. Gokil, dari 1,6 miliar USD menjadi 100 juta USD. Oh ya, tapi walaupun mengalami kerugian ya kan Mallya juga masih banyak. Kayaknya masih ada lah 100 juta USD anjir. Itu masih kalau di Indonesiain, dirupiahin 1,4 M. Kecil lah. Kecil dong 1,4 M. Itu beli rumah di Jaksel nggak cukup itu.
Cukup. Kagak anjir 1,4. Cukup 2x2. Kamar doang. Kamar mandi di luar. Numpang di masjid. The only difference between a petty criminal and Vijay Mallya is that he wears a suits and throws lavish parties. You're not going to get an answer. The answer will be given to the judge. He needs to pay for what he did. Listen for yourself. Make up your own mind. Yeah, but we want your thoughts on this. It's not my job to comment. Hiding your own personal assets, hiding your company's assets, sir. Nah, tadi kita udah bahas 5 orang kaya mengalami kerugian besar dalam bisnisnya kan, sampai dia bisa dibilang jatuh hukuman, ada yang kena jatuh hukuman, ada juga yang ya masih kaya gitu, masih kaya. Malah ada juga tadi yang kayak si Vijay itu jadi miskin ya kan? Iya, jadi miskin. 100 juta US dollar jadi 1,5 jadi 100 juta US dollar, bener kan 1,5 M kan ya? 1,5 M. Iya, hancur banget ya. Hancur banget, yang tadinya punya perusahaan kedua di India. Iya. Perusahaan terbesar kedua jadi hancur. Nah, menurut kalian gimana Sob? Ada nggak nih kalian pernah ada dengar kisah-kisah atau mungkin teman kalian sendiri kayak zaman SMA yang tadinya mobil ya. Sekarang kita lihat nganggur kan. Wah, nggak gitu dong. Siapa tahu ada yang kayak gitu kan. Dulu lo kesini di mobil gue sini, pas sekarang bensin gue bayarin santai aja bro. Sekarang ini numpang mobil kita ya. Bayarin bro. Sekarang di atas, sekarang di bawah. Yang penting kita tetap usaha dan berikhtiar Sob. Gokil. Supaya menjadi orang terkaya. Orang terkaya. Anjay, terus dibahas di sini. Iya, supaya nama-nama kita bisa dibahas di Google. Thank you buat kalian yang udah nonton Google sampai pembahasan akhir. Gokil. Terus buat Sobat Soja jangan lupa subscribe, di like, di share, dan komen apa aja yang kalian mau bahas. Mungkin di episode selanjutnya kali ya bakal kita bahas. Dan bagi kalian jangan lupa cek website kita di soulofjakarta.id. Supaya apa aja? Supaya dapat update info menarik dari kita nih. Oke, see you next time man. Bye bye.